Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi seluruh Sobat Otak dimanapun Anda berada. Apa kabar Sobat Otak hari ini? Semoga hari ini Sobat Otak selalu senantiasa dalam keadaan baik, sehat, serta selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai moderator yang akan memandu berjalannya kegiatan talk show hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta talk show hari ini, Kamis 22 September 2022, yang akan membahas mengenai keselamatan pasien. Talk show hari ini diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia atau World Patient Safety Day, yang jatuh pada tanggal 16 September di setiap tahunnya. Momentum ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global dan tindakan bersama oleh semua negara dan mitra internasional demi keselamatan pasien. Setiap tahun, satu tema baru dipilih untuk menyoroti area prioritas keselamatan pasien, yakni aksi nyata yang dibutuhkan untuk mengurangi resiko yang dapat dihindari dalam perawatan kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Karenanya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema Hari Keselamatan Pasien Sedunia di tahun 2022 ini mengenai medication safety, dengan slogannya yaitu Medication Without Harm. Artinya, mengurangi resiko kesalahan pengobatan dan bahaya terkait pengobatan. Menurut Ketua Tim Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Dr. Irna Lidiawati Mars, peringatan ini untuk memastikan tenaga kesehatan dan pasien telah benar-benar memahami mengenai obat dan efek sampingnya, yakni memahami juga pemberian obat sudah sesuai dengan prinsip 6 benar, yakni identitas pasien, nama obat, dosis dan frekuensi pemberian, cara pemberian obat, dan dokumentasi pasca pemberian obat. Serta memastikan pasien memahami penjelasan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf KIC Mars, sebagai Direktur Utama RS PON, Prof. Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Yang kedua, terima kasih kepada Dr. Editan, MKes Spesialis Okupasi, sebagai narasumber pada talk show kita hari ini. Selamat siang, Dr. Edi. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di acara talk show kita hari ini, ya, Dok. Narasumber berikutnya ada Dr. Endang Rahmawati, spesialis mikrobiologi klinik. Selamat siang, Dr. Endang. Terima kasih sudah hadir di talk show siang hari ini, Dok. Dan terima kasih kepada seluruh tim panitia yang bertugas yang telah mendukung sepenuhnya acara talk show hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Baik, langsung saja kita mulai acara kita pada siang hari ini. Yang pertama itu mengenai konsep pasien safety, ya, Dok, ya. Ini khususnya untuk narasumber Dr. Edi. Sebenarnya bagaimana sih, Dok, konsep keselamatan safety di rumah sakit itu? Baik, tentang keselamatan atau safety di rumah sakit, tentu berhubungan dengan berbagai macam faktor. Yang pertama, ketika kita datang ke suatu fasilitas kesehatan, tentu ada orang, manusia, kemudian ada gedungnya, ada peralatan kesehatannya, dan peralatan penunjang lainnya. Jadi konsep keselamatan ini di fase kesehatan, yang pertama adalah keselamatan dari pasien, yang kedua adalah keselamatan dari tenaga kerjanya, yaitu tenaga kesehatan, yang ketiga adalah keselamatan bangunan, yang keempat adalah keselamatan dari peralatan medisnya sendiri, dan kelima adalah keselamatan lingkungan. Baik. Jadi tidak hanya patient safety ini tidak hanya fokus pasien aja, Dok, ya, berarti ada hal lain juga yang kita perhatikan. Jadi konsep keselamatan itu adalah pasien safety adalah salah satu konsep keselamatan yang ada di fasilitas kesehatan. Oke, baik. Baik, kemudian secara umum pengertian keselamatan pasien safety itu apa, ya, Dok, ya? Oke, jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien,
Jadi keselamatan pasien itu adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Ya, mencakup diantaranya adalah asesmen. Pertama adalah asesmen risiko. Kedua, dilakukan identifikasi dan pengelolaan risiko yang telah diidentifikasi dari awal tadi. Kemudian dilakukan pelaporan dan analisis dari risiko ataupun insiden yang terjadi. Kemudian dilakukan belajar dari insiden yang tadi dan dilakukan tindak lanjutnya. Kemudian dilakukan setelah itu implementasi solusi untuk meminimalkan dari timbulnya risiko serta mencegah terjadinya cedera yang lebih berat lagi. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan tindakan-tindakan lain untuk evaluasinya. Sebenarnya di rumah sakit ini keselamatan pasien itu selalu menjadi selalu menjadi prioritas dan selalu dikembangkan ya dok ya. Oke, sebenarnya tujuan pengembangan program keselamatan pasien di RS apa sih dok? Pentingnya kita mengembangkan keselamatan pasien itu apa di rumah sakit? Pentingnya pengembangan keselamatan pasien tentu kita harus tahu bahwa pasien yang datang itu adalah orang-orang yang rentan. Maksudnya nggak mungkin orang sehat tiba-tiba datang kecuali medical check up ya. Dia mempunyai suatu kondisi sehingga penyakit yang hingga dia membawa ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri, dalam hal ini kita rumah sakit. Nah, untuk tujuan pengembangannya sendiri adalah menciptakan supaya pasien ini keamanannya terjamin. Jadi upaya kita untuk menjamin ini adalah melakukan program-program tadi. Program tersebut diantaranya adalah pertama melakukan upaya budaya keselamatan di rumah sakit kita. Yang kedua, supaya nanti tercipta akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang paling utama adalah menurunnya kejadian yang tidak diharapkan, kadang disebut dengan KTD di rumah sakit. Nah, kemudian setelah mencegah kejadian tidak diinginkan, apabila memang sudah terjadi, diharapkan tidak terulang. Jadi ada upaya pembelajaran dari kesalahan yang sudah terjadi. Oke, baik. Kemudian konsep dasar keselamatan pasien di rumah sakit sendiri itu bagaimana dok? Konsep dasar rumah sakit, kita ketahui bahwa rumah sakit adalah suatu sistem yang kompleks. Jadi di rumah sakit ini sistemnya bermacam-macam. Dari alurnya, pertama adalah dari alur pendaftaran, kemudian lalu dilakukan perawatan, kemudian dalam perawatan juga diberikan pemberian obat, dilakukan terapi, kemudian setelah itu pasien kalau dipulangkan, dan ada pemantauan setelah pulang. Jadi multi sistem. Nah, kita ketahui sendiri bahwa mengapa konsep keselamatan pasien ini perlu dilakukan, yang sudah saya bilang tadi. Karena pasien itu datang dalam keadaan kondisi dengan penyakit, baik itu yang ringan maupun sampai yang berat yang mengganggu ancaman jiwa. Yang kedua, di rumah sakit itu dalam penegakan diagnosis itu bermacam-macam. Jadi berbagai macam di dunia ini diagnosis penyakit itu banyak sekali. Satu keluhan, misalkan keluhan sakit kepala katakanlah, itu diagnosisnya macam-macam. Dari sakit kepala migrain, tension, kemudian penyakit lainnya gara-gara gangguan refraksi mata, timbul sakit kepala, ataupun tumor, ataupun misalkan terjadi trauma, itu bikin sakit kepala juga. Jadi diagnosis itu bermacam-macam dan memerlukan alat penunjang dalam mendiagnosisnya. Nah, kemudian yang ketiga, multisistemnya itu adalah yang bekerja itu orangnya macam-macam. Jadi ada dokter, tenaga kesehatan, radiografer, kemudian petugas lab, dan lain-lain. Dan semua harus terkoneksi. Jadi antara satu tim ini harus bekerja sama
tidak ada namanya itu satu pasien terlewatkan. Misalkan dokter meminta apa, ternyata nanti di perawatan dilakukan apa, kan tidak mungkin. Jadi satu kesatuan. Jadi semua pelayanan itu dilakukan secara simultan dan untuk mendapatkan outcome yang bagus terhadap pasien. Yang kemudian dari pemberian obat itu sendiri, itu obat berbagai macam. Jadi waktu dokter melakukan persiapan obat sampai dengan nanti di dispensing oleh farmasi, itu obat yang diminta harus sesuai dengan obatnya dan sesuai dengan dosisnya. Apabila terjadi failure, kegagalan dalam sistem komunikasi ini, akan terjadi kelalaian. Jadi kesalahan pemberian obat, kesalahan jumlah dosis obat yang diberikan, dan lain-lain. Jadi sangat potensial sekali bekerja di rumah sakit itu terjadi kesalahan. Makanya dibuatlah, makanya konsep dasarnya keselamatan pasien itu adalah hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, tadi Dokter Edi juga menjelaskan mengenai kejadian tidak diharapkan. Itu maksudnya apa ya, Dok? Ya, jenis-jenis tindakan kejadian tidak diharapkan itu seperti apa? Jadi dalam kesehatan medis, jadi dalam melakukan pelayanan ada yang namanya medical error atau kesalahan medis. Nah, kesalahan medis ini terjadi pada proses asuhan medis yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Nah, untuk potensi-potensi ini berdasarkan Permenkes nomor 11 tahun 2011 tadi, itu kejadian terdapat ada namanya itu kondisi yang tidak diharapkan, kemudian near miss atau nyaris cedera, kemudian ada namanya kejadian yang tidak diharapkan, kemudian ada namanya kejadian sentinel. Next slide-nya. Nah, untuk kondisi potensial cedera, kondisi potensial ini adalah kondisi yang sangat berpotensi menimbulkan cedera. Kondisi potensial cedera ini belum terpapar, jadi cederanya itu belum terpapar ke pasiennya. Nyaris cedera adalah kondisi yang sudah bukan kondisi lagi, tapi insiden dia. Insiden yang sudah terjadi, tetapi dia belum sampai terpapar ke pasiennya. Kemudian kalau kejadian yang tidak cedera adalah kejadian insiden yang sudah terjadi, tetapi dia itu ke pasiennya tidak sampai timbulnya cedera. Sedangkan kejadian yang tidak diharapkan adalah insiden atau kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan akibat dari perbuatan atau tidak dilakukan suatu tindakan sehingga menimbulkan cedera pada pasien. Sedangkan sentinel adalah kejadian yang tidak diharapkan yang menimbulkan gangguan organ atau kecacatan bahkan kematian. Jadi yang paling derajat paling tinggi tadi yang disebut sentinel, kejadian tidak diharapkan itu atau sentinel itu ya, Dok ya? Jadi sentinel itu dia lebih yang berpotensi menimbulkan kematian, disebutnya sentinel. Bahkan mengganggu dari proses dari pelayanan kesehatan ke yang lainnya. Baik. Nah, bagaimana nih, Dok? Dari penjelasan dokter itu ternyata rumah sakit itu berpotensi yang ada beberapa potensi yang tadi dokter jelaskan ya, kayak kondisi potensial cedera, nyaris cedera, kejadian tidak cedera, sampai kejadian tidak diharapkan. Nah, itu bagaimana nih dari RS sendiri supaya caranya agar keselamatan pasien di rumah sakit itu tetap terjaga gitu, Dok? Nah, biar tidak sampai mengalami kejadian tadi. Gitu. Ya. Jadi kejadian-kejadian mungkin saya perlu gambarkan ya. Misalkan jadi saya bilang tadi multi system. Jadi perawat tenaga kesehatan itu adalah manusia biasa juga. Jadi baik.
manusia biasa juga mengalami keletihan, kecapean, dan dia bekerja juga. Selain bekerja, dia punya permasalahan pribadi juga di rumah. Ya. Sehingga hal ini menimbulkan tidak fokus, kadang-kadang gangguan konsentrasi. Jadi kadang-kadang dokter memintanya apa, dia terdengarnya apa. Nah, jadi itu menimbulkan kadang-kadang, nah itulah kejadian-kejadian mungkin tidak diharapkan. Nah, tetapi kalau misalkan setelah ditelusuri, kemudian dilakukan manajemen risiko, nah risiko ini dapat kita tekan. Nah, untuk dari WHO sendiri itu ada solusi untuk keselamatan pasien, terutama pasien-pasien perawatan ini ya. Yang pertama adalah dari WHO itu dia itu supaya kita memperhatikan nama obat, rupa dan ucapan mirip, yang disebutnya look-alike, sound-alike. Nah, jadi ada beberapa obat yang penyebutannya hampir sama. Nah, dan kalau kita tidak konsentrasi, nah itu terdengar sama. Nah, kadang-kadang kita melakukan tindakan di gawat darurat. Di gawat darurat ada troli emergensi namanya. Dan itu banyak sekali vial yang hampir sama. Rupanya sama, etiketnya atau penamaannya kecil-kecil sekali. Jadi ketika gawat darurat, kadang-kadang dokter meminta epinefrin, katakanlah. Yang keambil atropin. Bisa juga ephedrine. Ephedrine, itu jadi itulah. Jadi itulah kadang-kadang menyebabkan medical error. Nah, yang kemudian yang kedua adalah dari WHO supaya memastikan identitas pasien. Identitas pasien itu minimal 2. Yang pertama nama, kedua tanggal lahir, bisa juga. Jangan pernah kita memberikan labeling pada pasien dengan nomor bed atau nomor kamar di gelangnya. Karena ya ada kejadian pasiennya misalkan dekat dengan jendela, tapi dia sangat tidak suka dengan cahaya yang terang. Akhirnya dia tukar bed dengan sebelahnya yang kosong. Jadi pas nanti ketika visit ke dokternya, pasiennya nggak ada, dianggapnya pulang. Jadi dianggapnya pasiennya sudah pulang. Jadi pasiennya tidak tervisitasi. Nah itu pun jadi yang dipastikan adalah identitas pasien. Yang kedua, yang ketiga adalah komunikasi yang benar saat serah terima pasien, baik itu serah terima di ruang rawat inap ataupun di rawat jalan ataupun dari IGD ke ruang perawatan intensif, katakanlah. Jadi komunikasi antara tenaga medis yang baik, yang menginformasikan tentang keadaannya pasien. Yang keempat adalah memastikan tindakan yang benar. Kalau ada tindakan pada pasien, pada sisi tubuh mana, misalkan operasi katakanlah debridement atau pembersihan lukanya sebelah kiri. Nah, itu pada file harus tertera. Kemudian diberikan, karena apa? Ya nanti kalau misalkan ternyata ada luka yang lain, dia salah memberikan tanda, dia operasi tempat yang lain. Kemudian juga pemantauan dari pemberian cairan pekat. Kita ketahui bahwa secara medis cairan untuk untuk metabolisme kita itu ada pemberian untuk cairan pekat untuk menstabilisasi pasien, katakanlah ya. Jadi pemberian cairan pekat seperti NaCl 3%, kemudian KCl itu harus terpantau dan etiketnya jelas. Jangan sampai diberi dokternya meminta NaCl 0,3% karena hanya membaca NaCl aja, persentasenya tidak terbaca, diberikan konsentrasi yang pekat. Nah, kemudian diberikan di yang kelima ya, dipastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Jadi jumlahnya, kemudian frekuensinya, kapan diminumnya, itu diberikan informasi kepada pasien ataupun keluarga pasien yang benar. Kemudian pada saat melakukan tindakan, hindari pasang salah kateter
dari ukurannya, kemudian untuk fiksasinya, karena itu pun cukup membahayakan kondisi pasien, terutama pasien-pasien yang tidak sadar, karena pasien tidak sadar tentu tidak bisa komplain. Nah, tahu-tahu ternyata ada permasalahan. Nah, kemudian digunakan untuk pemberian obat-obatan, injeksi, diberikan alat injeksi yang satu kali pakai. Setelah satu kali pakai, langsung dibuang. Disposable. Betul. Tidak ada pemakaian berulang, walaupun hanya penyuntikan obat. Yang terakhir adalah, yang paling penting juga, terutama di kalangan tenaga kesehatan, adalah hand hygiene, atau kebersihan tangan. Cuci tangan yang benar untuk mencegah penularan infeksi nosokomial. Selanjutnya, kira-kira apa saja sih dok standar keselamatan pasien yang benar tuh apa saja? Nah, untuk standar, karena ini sebutnya standar ya, sudah ada sistem bakunya. Jadi yang pertama adalah standarnya itu mengenai tentang hak pasien. Hak pasien ketika masuk fasilitas kesehatan adalah pertama mendapatkan DPJP atau dokter penanggung jawabnya. Kemudian berhak juga menerima informasi pelayanan akan diberikan oleh DPJP tersebut, kemudian perencanaannya sampai dengan prognosisnya. Kira-kira bagaimana dok tentang penyakit yang sedang diderita, bagaimana kesembuhannya, tingkat kesembuhannya, apa bisa sembuh sempurna, apakah sembuh dengan sequel atau gejala sisa, atau memang akan timbul suatu saat kecacatan. Nah, yang kedua adalah standar yang kedua adalah itu mendidik pasien dan keluarga. Di sini adalah menginformasikan. Jadi apalagi kalau kita di sini di Rumah Sakit Perawatan Rumah Sakit Tata Nasional, tentu pasien-pasien pas masuk mengalami impairment dan disabilitas, baik itu motorik ataupun behavior, katakanlah ya. Jadi ada permasalahan. Nah, pasti ada keluarga yang menunggunya. Nah, pasien yang menunggu keluarga yang ditunggu ini karena pasien katakanlah ada mungkin nggak sadar atau ada gangguan tingkah laku. Nah, keluarga pasien harus diberikan informasi juga, informasi tentang bagaimana status perawatan pasien saat ini. Dijelaskan juga metode atau pemeriksaan penunjang akan dilakukan, kemudian kira-kira obat apa aja nanti akan diberikan, dan keluarga berhak mengetahuinya, dan bagaimana kelanjutan perencanaan dari pelayanannya, pelayanan kesehatannya. Yang ketiga, standarnya itu keselamatan pasien dan kesinambungan dari pelayanan. Jadi setelah melakukan perawatan inap, pasien nanti akan diinformasikan nanti untuk perawat jalan. Perawat jalannya kapan, tanggal berapa, bisa dibantu sama bagian keperawatan biasanya informasikan. Kemudian akan ada tindakan apa lagi, pemberian selanjutnya. Semua itu berkesinambungan sampai dengan fisioterapinya, rehabilitasi medisnya selama di rumah bagaimana. Jadi setelah perawatan akan tetap dipantau. Jadi berkesinambungan terus-menerus. Kemudian yang keempat adalah standarnya itu penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi, di mana kalau di Rumah Sakit Pusat Tata Nasional ini memiliki tim mutu yang sangat qualified sekali. Nah, yang kelima adalah standar yang kelima adalah peran kepemimpinan. Nah, jadi stakeholder dan pimpinan rumah sakit harus mendukung budaya kultur dari keselamatan pasien ini. Karena kalau dari pimpinan sendiri tidak mendukung, otomatis yang tidak ada encourage untuk peningkatan dari sisi tenaga medisnya. Kemudian yang keenam adalah pendidikan staf tentang keselamatan pasien. Contohnya ya baik itu workshop maupun seminar tentang keselamatan pasien, baik intern atau kita mendatangkan pembicara dari luar. Yang tidak kalah penting, yang terakhir ada yang ketujuh adalah standarnya adalah komunikasi. Ya, komunikasi antar staf sendiri ya itu adalah kunci. Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik,
maka pelayanan itu akan terkotak-kotak dan terputus. Ya. Akhirnya timbulnya seperti tadi adanya kejadian tidak diharapkan, ya terjadilah. Gitu. Oke, baik. Baik, penjelasannya sangat jelas sekali ya, teman-teman semuanya. Oke, tadi terkait kultur kerja ya dok ya, atau budaya kerja. Bagaimana nih jika misalnya memang di budaya kerja itu belum ideal, nah itu bagaimana mengubah budaya kerja keselamatan pasien dok? Oke. Jadi memang supaya lebih baik gitu budaya dibutuhkan kerja. Transformasi ya. Dan kita kebetulan di Rumah Sakit Pusat Nasional adalah anak-anak muda rata-rata semua. Jadi kalau diberikan suatu ilmu baru, cepat menerima, cepat menyerap, cepat untuk beradaptasi. Nah, transformasi kultural ini ya tentu saja transformasi di bidang budaya, keamanan, dan keselamatan dari pasien. Kemudian dilakukan juga budaya yang tidak saling menyalahkan. Jadi kalau memang ada kesalahan, saling introspeksi diri, saling kemudian dicari akar masalahnya apa untuk diterapkan upaya yang lebih baik lagi. Yang kemudian tentu adalah budaya pelaporan. Kadang-kadang orang kita punya salah pasti menutupi. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau memang terjadi kesalahan, misalkan dalam pemberian dosis atau misalkan pengambilan obat, itu walaupun misalkan tidak mencederai pasien, nah, tapi ada niat diri untuk melaporkan bahwa terjadi kesalahan pemberian dosis, misalkan harusnya misalkan 0,3 dikasih 0,4, dengan tidak ada cedera yang kepada pasien. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah budaya belajar. Nah, karena tadi ada kesalahan, kita akan selalu belajar terus-menerus memperbaiki apa yang menjadi pokok permasalahan. Apakah memang sistemnya bermasalah atau dari diri sendiri, misalkan hilangnya atensi atau konsentrasi, kenapa kurang fokusnya? Apakah permasalahan dengan rekan kerja atau permasalahan di rumah? Ya, itu nanti akan digali seperti itu. Baik. Berarti dari tenaga kesehatan tadi juga mesti belajar jujur ya dok ya, kayak tadi laporan tadi ya, dan dari pimpinannya juga tidak memudahkan blame free culture tadi atau menyalahkan orang lain. Itu penting sekali. Oke, dari Dr. Edi nih sebagai penutup, pesan untuk kita semua apa nih dok terkait patient safety? Oke, jadi hubungan antara dokter sama pasien adalah partnership. Jadi kita tuh partner. Kalau zaman dulu itu disebutnya dokter adalah captain of the ship. Jadi dokter menyuruh ini semua perawat ke petugas penunjang, semuanya pokoknya ikutin kata saya. Tetapi dengan sekarang itu sudah beralih ke patient center. Jadi apa yang dibutuhkan sama pasien itu harus dikompromikan di semua tenaga medis dengan pimpinan DPJP tadi, dokter penanggung jawab. Dan di sini pasien itu berhak berpartisipasi, jadi dapat memberikan input kepada dokter yang merawat. Jadi sistemnya adalah partnership, tidak lagi dokter sebagai penentu segalanya. Jadi bisa pasien itu bisa meminta dokter, misalkan saya ingin tahu tentang kondisi penyakitnya, kemudian berhak mendapatkan penjelasan medis tadi, kemudian berhak menanyakan kira-kira bagaimana pelayanan perawatan selanjutnya. Jadi tidak ada lagi katakanlah superioritas dalam pelayanan. Yang kedua adalah keselamatan pasien itu diperlukan suatu perubahan budaya seperti tadi. Jadi perubahan budaya ini dengan terciptanya keselamatan pasien itu untuk meminimalkan ya risiko terjadinya dugaan
kejadian tidak diharapkan yang biasanya berujung dengan malpraktek. Gitu. Baik. Oke, malpraktek atau kejadian tidak diharapkan ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Edi atas penjelasannya, atas jawaban-jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait patient safety tadi ya dok ya. Baik, saya akan menuju ke narasumber selanjutnya kepada Dr. Endang. Sesuai dengan tema keselamatan pasien tahun ini ya dok ya, WHO mengangkat mengenai tentang tadi medication safety atau medication without harm gitu ya. Pertanyaan nih, sering banyak bermunculan tuh dok di media sosial atau di berita-berita saat ini tuh ramai mengenai antimicrobial resistance atau AMR, dan ini dikatakan membutuhkan perhatian yang khusus. Nah, ini sebenarnya AMR tuh apa sih dok dari sisi mikrobiologi klinik tuh apa ya dok? Oke, makasih Mbak. Jadi antimicrobial resistance itu dia merupakan kemampuan mikroorganisme penyebab penyakit ya, bukan mikroorganisme yang sebagai flora normal, sebagai penyebab penyakit untuk bisa bertahan terhadap serangan dari antibiotik yang masuk ke dalam tubuh mereka. Itu ya. Nah, ini bahaya atau tidak dok kalau ini terjadi gitu? Pastinya kalau terjadi resistensi terhadap antimikroba pasti sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pertama, penyebarannya itu bisa meluas, bukan hanya pasien itu sendiri, tapi juga bisa dari pasien ke pasien lain atau bisa dari pasien ke keluarga pasien. Kemudian tentunya nanti akan terjadi peningkatan mobilitas, juga peningkatan mortalitas. Pasien-pasien yang dirawat dengan kondisi adanya resistensi terhadap golongan antibiotik tertentu tentunya membutuhkan perawatan yang lama, dan pastinya biaya perawatan juga akan sangat mahal. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Apakah beberapa dokter yang pernah saya baca medsosnya, mereka mengkampanyekan jangan memberikan antibiotik, itu sesuai nggak dok maksudnya dengan kejadian AMR ini? Atau mungkin ada beberapa yang batuk sedikit antibiotik, atau misalnya pilek antibiotik kayak gitu. Nah itu terkait nggak sih dok dengan resisten tadi, antimikrobial tadi itu? Bagaimana? Iya. Nah, hal itu sebenarnya gini, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, ya, misuse antibiotik, itu tentunya akan menyebabkan resistensi. Di mana begitu antibiotik masuk, tentunya akan mempengaruhi namanya gut microbiome, ya, flora normal di saluran pencernaan kita. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap keberagaman flora normal yang ada di saluran pencernaan. Artinya begitu nanti diversity-nya akan berubah, kuman-kuman patogen itu gampang bisa masuk. Jadi kalau orang yang batuk pilek sedikit langsung minum antibiotik, tentunya itu kan tidak diperlukan karena memang belum tentu ada tanda-tanda infeksi di situ. Kemudian penggunaan yang lama, durasi pemberian antibiotik yang lama. Ini tentunya juga menyebabkan adanya resistensi antimikroba tadi. Kemudian juga terkait resistensi tadi itu penggunaan yang berlebihan, overuse juga, kemudian peresepan yang rata-rata tuh orang dulu ya ada penelitian tahun 2016 sekitar 70-80% itu orang beli antibiotik bisa bebas sembarangan, tanpa resep dokter mereka bisa mendapatkan. Nah ini akhirnya yang digunakan pasien kalau sakit sedikit obat dewanya antibiotik gitu. Nah tapi dengan pengetahuan edukasi terus menerus dari pemerintah dan juga banyak pihak, tentunya sekarang kita memerangi nih adanya resistensi terhadap antimikroba. Caranya dengan tidak reseptan ya, reseptan antibiotik secara sembarangan. Dan seperti yang kita ketahui juga sekarang agak susah untuk mendapatkan antibiotik. Jadi kalau kita tanpa resep dokter itu
biasanya nggak dikasih dari apa untuk beli. Kecuali kalau ada tempat-tempat tertentu yang itu masih ada sih perdagangan yang ilegal. Nah ini yang juga harus kita perangi. Kalau dari bakterinya sendiri itu dok, bagaimana sih si bakteri itu bisa resisten? Sifat dari bakterinya itu bisa resisten itu bagaimana? Sebenarnya bakteri ini menjadi resisten terhadap antibiotik itu caranya dia untuk bisa bertahan di lingkungan yang ada. Kan sama semua makhluk hidup pasti akan mempunyai kemampuan untuk bisa bertahan. Ya, dengan caranya menyesuaikan terhadap lingkungan tempat dia tinggal. Nah, sebenarnya ada beberapa mekanisme untuk terjadinya resistensi antibiotik. Satu, bakteri itu punya kemampuan untuk efflux-span. Jadi, begitu antibiotik masuk ke dalam bakteri, dia akan cepat mengeluarkan lagi. Jadi, belum sempat sampai masuk, ya, belum sampai ketemu sama reseptornya untuk bisa penetrasi, dia udah keluarkan kembali. Yang kedua, antibiotik itu juga punya bakteri itu punya mutasi di porinnya. Jadi porin itu pori-pori untuk tempat bakteri bisa masuk ke dalam. Nah, kalau ada mutasi, tentunya antibiotik juga tidak bisa masuk ke dalam tubuh bakteri tersebut. Ya, karena dia udah nggak bisa mengenali lagi nih benar nggak gitu, karena udah terjadi mutasi. Kemudian bakteri tersebut bisa menghasilkan enzim yang akan mengaktifasi antibiotik tertentu. Contoh yang paling banyak nih di rumah sakit adalah enzim karbapenemase. Enzim karbapenemase ini, seperti yang kita ketahui, dia bisa membuat resistensi terhadap antibiotik golongan karbapenem, seperti meropenem, imipenem, ertapenem. Ya. Biasanya kita berikan pada pasien-pasien yang critically ill. Nah, tidak semua bakteri bisa menghasilkan enzim tersebut. Hanya bakteri-bakteri tertentu. Tapi bakteri-bakterinya tertentu ini justru bakteri yang ada di rumah sakit, di lingkungan rumah sakit, yang menyebabkan hospital infection. Contoh bakterinya seperti apa, dok? Nama bakteri gitu. Contohnya, kalau dari golongan Enterobacteriaceae, yang paling sering menyebabkan karbapenemase, Klebsiella pneumoniae. Banyak. Itu sering banyak sekali itu dok ya. Banyak hasil kultur tuh kayak gitu. Iya, hasil kultur kayak gitu. Jadi pasien-pasien dengan pneumonia, apalagi di rumah sakit otak, dengan kondisi pasien bedridden yang lama, depresi yang lama, kemudian tentunya pemasangan ventilasi mekanik itu juga kan mempengaruhi antibiotik, penetrasinya juga terganggu. Ya. Kemudian Acinetobacter baumannii, walaupun dia bukan Enterobacteriaceae, tapi itu juga paling sering menyebabkan terjadinya resistensi terhadap antibiotik golongan karbapenem karena pemasangan ventilator tadi. Jadi dia itu sebenarnya merupakan kolonisasi di ventilator. Kemudian ada juga bakteri-bakteri yang dia memodifikasi target antibiotiknya. Dimodifikasi. Jadi akhirnya nggak bisa masuk. Nah itu merupakan cara-cara resistensi terjadinya resistensi antibiotik pada bakteri-bakteri. Di samping tentunya ada beberapa faktor lagi yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Nah, resistensi ini bisa menyebar ya dok ya. Nah, itu cara resistensi antibiotik ini bisa menyebar tuh bagaimana? Disebabkan dengan apa gitu? Nah, yang tadi ya misuse dan overuse pada manusia, kan cuma di manusia aja antibiotik ini diberikan dan dikonsumsi. Tapi pada hewan juga ya, seperti di peternakan ya, yang paling mudah peternakan ayam lah ya. Jadi biasanya itu tidak semua sih memang, tapi mayoritas orang-orang yang mempunyai peternakan ini mereka memberikan antibiotik. Harapannya nanti ayam-ayamnya ini bisa mendapatkan berat badan yang ideal untuk bisa cepat dijual.
Kalau dikasih makan seperti biasa, seperti normal, itu kan agak lama prosesnya. Tapi kalau kasih antibiotik, itu akan menambah berat badan dari gas tersebut. Ya, dari produk dagingnya, ya, kita kan nggak memeriksa nih ayamnya, nggak mungkin kita mau beli ayam terus kita periksa ada kumannya apa gitu ya di situ. Jadi produk yang dihasilkan itu ya bisa mengkontaminasi ke kita. Kita makan kan, terus kita terkontaminasi. Kemudian dari kotoran yang dikeluarkan dari unggas tersebut mengkontaminasi tanah, terus tanaman yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau pekerjanya ini lupa cuci tangan, ya, setelah memelihara si ayamnya ini, ya ini juga akan menyebabkan penyebaran pada lingkungan sekitarnya dan akhirnya membuat tadi salah satunya perpindahan dari petugas transmisinya dari orang yang di peternakan ke orang lain yang paling dekat ya ke keluarganya atau ke orang lain yang di sekitarnya. Kemudian kalau dari kita nih petugas kesehatan ya, kalau hand hygiene-nya kita tidak baik, tidak 5 moments ya dok ya, 5 moment-nya juga tidak baik, nah itu juga mempengaruhi transmisi ya. Dari nakes ke pasien, dari pasien nanti begitu pulang nanti bisa menyebarkan juga ke keluarga. Jadi hand hygiene dan 5 moment itu sebenarnya penting banget. Ya, sepele mungkin ya kelihatannya tapi krusial, dampaknya juga besar banget. Kemudian selain tadi dok, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi resistensi ini dok selain disease overuse antibiotik? Ya, ada penelitian yang mengatakan ini sebenarnya lebih dari 50% ya, 62% itu pasien yang dirawat inap udah dapat terapi satu macam antibiotik minimal. Ya kadang-kadang itu edukasi lagi ya, edukasi kepada klinisi, para dokter untuk tidak memberikan antibiotik kalau memang tidak perlu. Ya, sebenarnya standar untuk bisa masuk antibiotik itu apa saja sih dok? Dari pasien misalnya harus tegak dulu atau harus ada kultur dulu nih, atau dari gejala klinis, oh ini perlu antibiotik, itu bisa nggak dok, atau bagaimana dok sebaiknya? Nah, yang tadi setiap orang harus yang akan memberikan antibiotik, dia harus bisa menegakkan diagnosa infeksi dulu. Dari mana? Dari marker infeksinya tentu. Kemudian gejala klinisnya, apakah ada demam atau tidak. Kemudian kalau dia batuk, sudah berapa lama batuk. Kemudian konsistensi dahaknya kalau memang bisa produk batuknya. Kemudian kita lihat lagi radiologinya seperti apa. Jadi bukan hanya satu sisi kita lihat, tapi kita harus berkesinambungan melihatnya. Jadi satu kesatuan. Baru setelah itu kita bisa menegakkan diagnosa infeksi. Nah, apakah dengan infeksi ini terus langsung serta-merta kita kasih antibiotik yang dosisnya tinggi atau memang levelnya tinggi? Tingginya gitu dok. Jadi kita pertama, kalau memang diagnosa infeksinya itu udah tegak, kita berikan namanya antibiotik empirik. Nah, antibiotik pertama. Apalagi pada pasien-pasien critically ill yang masuk ke ruang intensif. Ini harus segera kan karena mengancam nyawa. Kita harus segera memberikan antibiotik. Tapi jangan lupa sebelum pemberian antibiotik kita ambil kultur. Kalau pasiennya demam terus, kita ambil kultur darah. Kalau pasiennya ada batuk dan ada dahak produktif, kita ambil juga sampel dari kita periksa. 72 jam setelah itu kita evaluasi bagaimana respon terhadap antibiotik yang sudah kita berikan. Sambil nanti kita menunggu hasil kultur. Hasil kultur keluar kan hasil mikrobiologinya. Kita lihat lagi antibiotik yang bisa diberikan. Berikan dengan hasil kulturnya. Betul. Apakah kita akan melakukan deeskalasi atau kita melakukan eskalasi? Kalau menurut Dokter Endang sendiri nih sebagai spesialis terapi klinik di Indonesia sendiri ini penggunaan antibiotiknya bagaimana dok?
Sudah cukup sesuai, ideal, wajar, atau berlebihan? Data ya, dari data yang dari tahu data. ya. Kita ngomong data. Dari data sebenarnya reseptan antibiotik yang benar dan tepat itu kita mengacu pada GISEN. Ya, dan GISEN ini juga yang kita pakai dalam tim PPRA. Ya, bagaimana kita memberikan antibiotik terhadap pasien ini. Apakah sudah sesuai, kemudian apakah tepat pemberiannya, rutenya, jenisnya, apakah memang diperlukan antibiotik yang kombinasi atau cukup hanya satu macam. Nanti itu ada tahap-tahapannya. Nah, itu baru kita nilai GISEN-nya itu benar atau tidak bagus atau tidak. Rata-rata di rumah sakit itu pemberian antibiotik yang sesuai dengan GISEN hanya sekitar 30%. 33. Berarti masih 70%-nya abu-abu ya. Iya. Makanya penata gunaan antibiotik itu yang sekarang dicanangkan besar-besaran. Bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bagaimana kita memberikan antibiotik yang tepat dan memang benar pada pasien. Jadi harus rasionalis medicine juga ya, Dok ya? Ya, itu sangat penting sekali ya terhadap pasien-pasien. Nah, balik lagi nanti ke patient safety. Nah, itu dia, baik. Pemberian obat yang benar ya. Iya. Oke. Kemudian bagaimana pendapat dokter dengan medication without harm ini, Dok? Resiko HAM pada individu yang mengkonsumsi antibiotik ini ya? Tentunya konsumsi antibiotik itu akan menyebabkan efek-efek. Ya. Yang pertama efek samping. Efek samping ini bisa timbul pada 20% ya, pasien yang mengkonsumsi antibiotik. Paling mudah kita melihat, ini kan biasanya kita kasih antibiotik itu sekarang nggak pakai skin test. Iya, benar Dok. Langsung dikasih. Ya. Iya, langsung dikasih yang tulus atau drip. Nah, kita nggak tahu nih nantinya kita beranggapan semua pasien yang diberikan itu tidak ada alergi terhadap antibiotik tertentu yang diberikan. Nanti biasanya kita lihat nih setelah kita masukin antibiotik, kita lihat apakah ada kemerahan dan atau ada rasa kebakaran di daerah tubuh bagian tertentu, yang kemudian apakah pasien merasa gatal-gatal atau bahkan sesak. Tapi yang paling sering kemerahan, kemudian ada diare biasanya, kemudian ada mual, ada muntah, yang ada yang sampai ada gangguan neurologi, ada gangguan hematologi. Yang paling ekstrim bisa terjadi shock anafilaktik. Ini yang tidak berbahaya kita juga harapkan. Ya. Kemudian ada juga efek resistensi terhadap antibiotik yang diberikan. Yang tadi itu ya. Tapi ini kita nggak pernah tahu nih gimana sih efek resistensinya. Nah, biasanya efek resistensi ini terjadi pada saat pasien diberikan antibiotik selama perawatan. Dan efek ini bisa bertahan sampai 12 bulan, ya, sampai 1 tahun ke depan. Ya. Nah, makanya kita juga perlu edukasi pada pasien-pasien yang kita pulangkan dengan kondisi pasien tersebut mengalami multidrug resistant organisme. Nah, kemudian ada lagi yang namanya efek dysbiosis. Dysbiosis ini artinya ada ketidakseimbangan saluran pencernaan kita di gut microbiome kita biasanya. Nah, begitu kita kasih antibiotik yang tadi saya jelaskan, ini ada perubahan dari diversity di saluran pencernaan kita. Normalnya kita kan punya flora normal ya, miliaran. Yang paling banyak itu dari oral mikrobiom dan juga gut mikrobiom. Kalau ada ketidakseimbangan, ada dysbiosis namanya, ini tentunya akan mempengaruhi flora penting yang dia itu berkolonisasi, dan sebenarnya kolonisasi mereka ini baik karena bisa mencegah patogen yang mikroorganisme penyebab penyakit masuk ke dalam.
Tapi kalau ini udah nggak seimbang, tentunya patogen itu akan masuk ke dalam. Dan ada beberapa penelitian mengatakan kalau terjadinya resistensi ini juga berpengaruh bukannya terhadap obesitas dan juga autoimun. Iya, ngeri juga ya. Ngeri sekali karena makanya kalau kita dari kitanya teredukasi dengan baik tentang penggunaan antibiotik yang bijak dan tepat, tentunya kita juga bisa berperan ya untuk mengurangi resistensi antimikroba manapun kita berada. Nah, strategi tadi salah satu strateginya yang mengenai edukasi tadi ya dok ya untuk mencegah terjadinya resistensi, atau ada strategi lain dok selain edukasi untuk mencegah terjadi resistensi antimikroba ini, strateginya apa saja dok yang bisa kita terapkan? Nah, selain edukasi tadi kita harus punya kemampuan atau kompetensi terhadap bagaimana pegangan pengendalian infeksi. PPI-nya harus ada, pengetahuan PPI-nya, pengetahuan PPRA-nya, resistensi dan juga antibiotiknya seperti apa. Kemudian kita harus bisa mengevaluasi antibiotiknya itu. Kemudian kita juga harus menggunakannya secara bijak dan tepat. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan klinisi dapat menegakkan diagnosis infeksi ya, dengan clinical reasoning. Jadi kita lihat nih pasiennya gimana, riwayat pasiennya gimana sih, kemudian epidemiologinya gimana, kemudian ada tidak faktor komorbid di situ. Kemudian kita juga harus bisa melihat nih hasil kultur yang dikeluarkan. Jadi tidak serta-merta kita hanya melihat sensitif resisten. Ya, itu tidak seperti itu cara kita untuk kita menegakkan diagnosis infeksi dan juga memberikan antibiotik. Kita juga harus bisa menilai dari pemeriksaan radiologi. Lalu selanjutnya ini kan untuk diagnosis mikrobiologi sebenarnya membutuhkan waktu yang lumayan lama, ya, lebih dari 48 jam. Sedangkan pasien yang di hadapan kita ini membutuhkan pemberian antibiotik cepat karena dia mengancam nyawa. Nah, sekarang sudah ada beberapa metode pemeriksaan mikrobiologi yang bisa untuk membantu penegakan diagnosis infeksi. Salah satunya dengan molekuler, ya, pemeriksaan PCR. Itu ada multiplex, jadi dalam satu kali running kita bisa melakukan beberapa identifikasi. Kemudian dengan MALDI-TOF itu juga pola jam kita sudah bisa mendapatkan hasil dibandingkan kultur konvensional yang saat ini berhari-hari ya dok. Iya, saat ini kita kerjakan. Gitu. Kemudian lagi kita juga harus memilih antibiotik yang spektrumnya sempit sih, bisa sempit. Kemudian yang punya resistensinya ini tidak banyak. Resistensinya ini, kemampuan resistensinya ini sedikit. Jadi kita pilih-pilih. Nah, ini pola treatment itu juga sangat penting. Jadi kita melihat mengacu dari situ untuk pemberian terapi empirik. Kemudian yang kedua untuk pemberian terapi empirik selain dari pelakuman dan juga dari pemeriksaan gram itu bisa menjadi guidance kita untuk memberikan terapi empirik. Karena kan kalau pemeriksaan gram itu cepat, kita ambil satu hari juga sudah terjadi. Kemudian kita pilih antibiotik yang mau kita berikan, dosisnya, rute pemberiannya seperti apa. Kalau berat badannya kecil kayak dokter Edi, ya jangan dikasih dosis yang besar-besar. Sesuai dok. Iya, nanti jadi overuse. Lalu kita harus hari juga nih kita mau ngasih apa, oral atau kemudian kita pilih golongan antibiotiknya. Kalau kita pilih antibiotik golongan aminoglycoside,
kita kasih 3 hari pemberian. Itu dulu orang memakai acuan seperti itu. Tapi ternyata aminoglycoside, contohnya gentamicin, itu merupakan time dependent. Artinya kita lebih baik memberikan 1 kali per hari, ya dosisnya sekali sehari, tapi dengan dosis yang maksimal. Oh, gitu. Bisa kita harapkan mencapai kadar dalam plasma itu 10 kali dari KHM, konsentrasi yang berminimal. Ya, supaya bisa nanti langsung membunuh bakteri yang masuk. Nah, kalau kita cepat nih ngelakuinnya membunuh bakteri yang masuk, artinya si bakteri ini nggak sempat berkolonisasi, nggak sempat bereplikasi, yang artinya udah langsung kita eradikasi. Gitu. Dan tentunya kesesuaian pemberian jam antibiotik itu perlu juga ya dok, sangat penting ya. Betul. Terkaitnya di situ tadi ya dok ya. Kita mau kasih bolus atau kita mau kasih infus kontinu, nah itu beda lagi. Antibiotik kan ada 2, time dependent dan dose dependent. Rata-rata kalau beta-lactam ini kita pemberiannya dose dependent. Dia semakin besar dosis ini akan mencapai kadarnya lebih tinggi, artinya bisa membunuh lebih cepat. Kalau time dependent ya 1 kali pemberian aja, gitu. Contohnya aminoglycoside. Jadi ada penelitian mengatakan pemberian aminoglycoside 3 kali sehari dibandingkan dengan 1 kali sehari tentunya memiliki perbedaan yang sangat bermakna. Yang 1 kali sehari ini tetap membunuh bakteri. Tapi kalau yang 3 kali, jadi baru dia mau kebunuh, terus belum sempat nih karena dosisnya sedikit, jadi dia akhirnya udah mulai, dia cuma pingsan aja. Pingsan nggak sampai mati. Lalu selanjutnya kita juga harus memperhatikan PKPD-nya gimana. Yang tadi saya bilang time dependent, dose dependent, itu juga kita harus perhatikan. Ya. Kemudian terapi, bagaimana kita memilih terapi definitif. Terapi definitif ini kita berikan kalau sudah ada hasil mikrobiologi. Caranya gimana? Nggak cuma cukup membaca apa yang tertera di situ sensitif atau resisten. Tapi kita juga harus punya kemampuan untuk memilah antibiotik mana yang akan kita beri. Nah, tentunya berbeda-beda. Begitu keluar hasil kulturnya seumpama Escherichia coli. Kemudian banyak tuh yang resisten atau yang sensitifnya cuma 1. Terus kita kasih itu. Ya belum tentu kita bisa kasih. Karena belum tentu apa yang sensitif di situ. Sensitif benar secara in vivo untuk kuman penyebab tadi. Jadi in vitro-nya mungkin masih sensitif, tapi secara in vivo-nya belum tentu. Jadi kita balik lagi ke klinisnya pasien, kemudian kita juga harus mempertimbangkan nih fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya jelek, ya kita tentunya nggak mungkin memberikan dosis maksimal, kemudian antibiotik yang nefrotoksik. Kita harus benar-benar memilah-milah. Yang selanjutnya kita juga harus pakai panduan marker infeksinya. Ya. Kalau seumpama marker infeksinya leukositnya tinggi, tapi klinisnya nggak ada demam, kita bisa nanti melihat lagi gimana sih CRP-nya. Ya, dilihat yang lagi. Iya, kita lihat marker infeksi yang lain. Yang mungkin ya dia demamnya nggak kelihatan, tapi ternyata memang CRP-nya tinggi. Nah, itu juga kita bisa mempertimbangkan untuk pemberian antibiotik. Kalau pasien yang post operasi leukositnya naik puluhan ribu, kemudian dengan pemberian dexamethasone, seumpama leukositnya jadi meningkat, yaitu sesuatu yang masih bisa ditoleransi. Jadi nggak perlu cepat-cepat kita kasih pemberian antibiotik. Lalu yang selanjutnya kita harus memperpendek juga durasi pemberian antibiotik tersebut. Ya, jadi jangan lama-lama, pasiennya klinis sudah bagus, ronsen juga menunjukkan perbaikan, marker infeksinya juga sudah tidak ada lagi, kita nggak perlu kasih lagi.
Oke. Pede aja. Pede aja, ya sudah, ini infeksinya sudah teratasi, kita nggak perlu lanjut. Lalu untuk pemberian antibiotik profilaksis. Nah ya itu dok, sebelum operasi biasanya dok ya, profilaksis sebelum operasi. Namanya profilaksis kan diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi. Berikan setengah jam sebelum insisi. Setengah jam ya? Setengah jam. Kenapa setengah jam? Ilmu baru nih. Setengah jam diberikan karena apa? Begitu disayat, kita nih main nih sama flora normal di kulit. Ya, main sama flora normal di kulit. Artinya kalau kita sayat, kita akan punya port di entry kan untuk bakteri di sekitar kulit kita masuk ke dalam. Nah, setengah jam itu diharapkan akan mencapai waktu paruh dari antibiotik yang bekerja untuk mengeradikasi flora normal yang masuk tadi. Makanya kenapa krusial setengah jam sebelum namanya profilaksis. Profilaksis diberikan saat itu. Setelahnya, kalau memang kita yakin operasi kita bersih, tidak tercemar, kita nggak perlu lagi pemberian profilaksis 24 jam setelah. Itu cukup saat itu. Dan biasanya profilaksis itu kita ambil golongan cefalosporin yang generasinya 1 atau 2. Kenapa 1 atau 2? 1 dari segi harga juga memang mumpuni, nggak terlalu mahal. Kedua, kita berharap tidak menyebabkan resistensi. Nah, kalau kita kasih golongan antibiotik yang generasinya masih yang 1, 2. Dan pemberiannya ini bisa diulang 2 jam sekali untuk profilaksis ini. Baik. Kemudian pesan dari dokter apa nih untuk mengenai penggunaan antibiotik bijak dalam rangka Operation Safety Day ini? Kesimpulan yang bisa dokter berikan. Ya, jadi penggunaan antibiotik yang tepat dan bijak itu bisa membantu mengurangi terjadinya resistensi. Dan juga menyelamatkan banyak orang, bukan cuma pasien itu sendiri, tapi di lingkungannya itu. Kita bisa menyelamatkan banyak orang dengan tadi strategi-strategi yang sudah diungkapkan dia. Jadi ini terkait keselamatan pasien di tahun ini mengenai patient safety dan kebijakan penggunaan antibiotik, yakni ya temanya itu sesuai dengan WHO tadi, yaitu tentang medication, sudah dijelaskan oleh Dr. Endang dengan cukup baik ya dok ya, sangat jelas sekali. Terima kasih Dr. Endang. Untuk Dr. Edi juga terima kasih sudah berbagi ilmu mengenai patient safety untuk kita semua hari ini. Terima kasih kepada Sobat Otak semua yang sudah menyaksikan kita di sini bertiga sampai dengan selesai. Terima kasih. Jangan lupa Sobat Otak semua untuk follow dan subscribe ya akun YouTube dan Facebook kita. Oke, mohon maaf atas keterbatasan waktu, kita sudahi sampai di sini. Semoga acara ini dapat menambah ilmu bagi kita semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa tadi ya, jangan lupa subscribe, kemudian follow dan subscribe akun sosial media RS Pusat Otak Nasional. Saya Lalita Ingrani, izin undur diri. Kami atas nama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyajian dan pelaksanaan talkshow hari ini masih terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih Sobat Otak semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.